Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19, kali ini tahap ke-36. Sebanyak 5 juta dosis vaksin jadi merek Sinovac mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Langsung saja kita bergabung di sana. Indonesia, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang ini, Indonesia kembali kedatangan vaksin COVID-19 yang kesekian kalinya tentunya ya. Hari ini kita sejumlah 5 juta dosis vaksin CoronaVac produksi Sinovac dalam bentuk vaksin jadi dalam kemasan vial 1 ml telah hadir. Kedatangan vaksin ini tentunya menambah lagi jumlah vaksin yang tersedia untuk program pemerintah, dan ini juga sudah lebih dari 185 juta atau mendekati 200 juta ya dosis yang sudah ada di Indonesia. Hal ini juga sekaligus menegaskan kembali bahwa pemerintah berupaya keras dan juga strategis tentunya untuk memenuhi kebutuhan stok vaksin COVID-19 untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional. Dan Badan POM terus mengawal ya sejak dalam pengembangannya, di dalam kerjasamanya kedatangan tersebut maupun juga nanti dalam distribusinya dalam program vaksinasi. Memasuki bulan Agustus 2021 ini program vaksinasi nasional juga semakin diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis per hari. Hingga hari ini lebih dari 50 juta orang telah mendapatkan vaksinasi. Jadi semakin luas lagi capaian dari program vaksinasi ini, semoga segera mencapai target sasaran herd immunity yang berjumlah 208 juta penduduk Indonesia sudah tervaksin dalam waktu secepatnya. Apresiasi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan kementerian lembaga lainnya tentunya yang terlibat, dan juga utamanya adalah para tenaga kesehatan dan para relawan, tentunya masyarakat juga kita semua yang ikut mendukung percepatan vaksinasi di Indonesia. Badan POM akan selalu melakukan pengawasan, pendampingan ya, dimulai dari pengujian, mengkaji, memastikan semua vaksin yang masuk ke Indonesia terjamin dari aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya. Dan semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia tentunya adalah telah melalui proses yang panjang dan mendapat persetujuan emergency authorization untuk saat ini sebagai izin edar dan izin penggunaannya. Nah, dalam proses pengkajian ini tentunya kami melakukan bersama-sama dengan tim ahlinya, tim expert, tim ahli Komite Nasional Penilaian Obat atau Indonesian Technical Advisory on Immunization, ITAGI, dan juga para ahli-ahli yang terkait lainnya. Nah, terkait dengan emergency authorization ini, hingga saat ini Badan POM telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat kepada 6 jenis vaksin. Samping vaksin Sinovac, tentunya ada vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, dan vaksin Pfizer atau Comirnaty. Untuk setiap batch vaksin yang sudah mendapatkan emergency authorization tersebut juga, sebelum dapat didistribusikan dan digunakan, Badan POM kembali melakukan pengawalan mutu melalui sampling dan pengujian di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan atau P3OM dalam rangka lot release, memastikan mutu obat adalah berkualitas. Tidak hanya itu, Badan POM juga terus mengawasi jalannya vaksinasi di Indonesia agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berjalan lancar, aman melalui kegiatan pengawasan pasca disetujui suatu emergency authorization dari vaksin COVID-19 ini. Kami melakukan kegiatan pengawasan di jalur distribusi hingga pelayanan kesehatan, juga melakukan sampling pengujian dalam rangka pengawasan mutu serta surveillance keamanan vaksin atau pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi bersama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami menghimbau, mengajak masyarakat untuk jangan ragu untuk vaksinasi karena dapat mencegah agar tidak terinfeksi dan menjadi sakit. Kalaupun kita terinfeksi, akan mengurangi resiko sakit berat.
bila kita terpapar oleh virus COVID-19 ini yang kiranya terus bermutasi. Selain vaksinasi, yang tidak boleh dilupakan adalah tetap disiplin pada protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, terutama memakai masker, mematuhi pembatasan mobilitas, dan juga mencuci tangan kita, hidup yang higienik tentunya, dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, cukup istirahat, dan hanya mendapatkan asupan yang terbaik untuk kesehatan kita. Dengan demikian, marilah kita terus bekerja sama membangun optimisme untuk terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat segera mencapai herd immunity dan segera keluar dari pandemi COVID-19 ini dan hidup kembali menuju normal yang baru. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima para atlet